Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengelolaan laboratorium fisika dengan dosen pengajar Budina Rahmi Darman MPD. Nama saya Balkanola Pradana Permas, NIM 22802000066, kelas B 2020 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada jurnal ke-1 tentang pengembangan alat peraga gaya gesek untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Jurnal ini ditulis oleh B. Hartati. Proses belajar materi gaya gesek dengan alat peraga, pengembangan dengan metode praktikum atau penemuan dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis, karena siswa diharapkan mampu membandingkan pengaruh gesekan pada berbagai jenis benda, mampu menganalisa besar koefisien gesek statis dan kinetis berbagai jenis benda, mampu menghitung jarak yang ditempuh berbagai jenis benda karena pengaruh gaya gesek. Penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Tujuan dan isi pelajaran untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu peserta didik dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru, serta diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Kelebihan dari jurnal yang pertama ini yaitu 1. Siswa dapat berpikir kritis. 2. Siswa dapat menganalisa besar koefisien gesek statis dan kinetis. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu masih banyak siswa yang kurang paham dalam memahami konsepnya. Pada jurnal kedua tentang pengembangan alat peraga fisika pada materi gaya gesek berbasis sensor ultrasonik. Jurnal ini ditulis oleh Wawan Kurniawan dan Diana Endah Handayani. Sistem sensor ultrasonik berfungsi mengukur percepatan gerak benda. Uji pada sistem bintang miring untuk mempelajari gaya gesek dari nilai koefisien gesek antara dua benda. Dengan menggunakan konsep bintang miring, dapat mengembangkan alat peraga gaya gesek dengan berbasis sensor ultrasonik. Kelebihan dari jurnal yang kedua ini yaitu berhasil membuat sensor jarak dan perangkat pendukung berupa papan luncur dari kayu yang dapat dirubah posisi sudutnya. Dan kekurangan dari jurnal ini yaitu perangkat sensor yang digunakan dalam penelitian ini kurang akurat untuk percepatan yang tinggi. Pada jurnal ketiga tentang media pembelajaran alat ukur koefisien gesek statis dengan Tetikus Nirkabel. Jurnal ini ditulis oleh Alfama Patiserlihun, Surya Satria Trihandaru, dan Inti Mustika. Media pembelajaran adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu memantapkan konsep siswa, tidak terkecuali untuk pematangan konsep fisika khususnya tentang koefisien gesek statis. Kelebihan dari jurnal ini yaitu dapat menentukan nilai sudut, nilai koefisien, dan nilai standar deviasi dengan akurat. Kekurangannya, masih terdapat siswa yang belum mengerti dengan konsep tersebut. Pada jurnal keempat, tentang analisis kebutuhan pengembangan desain alat praktikum koefisien gaya gesek berbasis Arduino. Jurnal ini ditulis oleh Hadianti Deliana dan Sugianto. Alat praktikum pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, serta perhatian siswa sehingga proses belajar mengajar. Rancangan alat praktikum menggunakan berbagai perangkat elektronik tersebut akan menghasilkan data yang lebih efektif, efisien, dan memiliki akurasi hasil pengukuran dan visualisasi yang disajikan dalam bentuk digital dapat terkoneksi dengan perangkat komputer untuk keperluan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih baik. Kelebihan dari jurnal yang keempat ini yaitu banyak siswa yang menggunakan alat praktikum, dan kekurangannya masih terdapat siswa yang menggunakan alat praktikum kadang-kadang bahkan jarang digunakan. Pada jurnal kelima tentang prototipe alat peraga bidang miring sebagai media pembelajaran guided inquiry dalam mengembangkan critical thinking skills.
Media pembelajaran alat peraga merupakan alat bantu dalam pembelajaran IPA yang memudahkan guru untuk menyampaikan konsep materi kepada siswa dan memudahkan siswa untuk memahami konsep-konsep IPA. Karena alat peraga disajikan berdasarkan apa yang ditemui siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Kelebihan dari jurnal yang kelima ini yaitu siswa dapat keterampilan berpikir kritis dan memahami konsep bidang miring. Kekurangannya, masih terdapat siswa yang belum keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir, pada jurnal yang keenam, tentang pengembangan alat peraga koefisien gesek sebagai penunjang kegiatan pembelajaran materi hukum Newton tentang gerak. Jurnal ini ditulis oleh Realita Rohmatika Dewi, Prabowo, dan Setio Atmoko. Alat peraga merupakan materi pembelajaran yang masih bersifat abstrak menjadi konkret. Dibuat sebagai media alat bantu peraga yang dapat dilihat, dipandang, dirasakan, serta dijangkau dengan pemikiran yang sederhana. Kelebihan dari jurnal ke-6 ini yaitu pengembangan alat peraga koefisien gesek layak digunakan sebagai penunjangan kegiatan pembelajaran materi hukum Newton tentang gerak. Adapun kekurangannya yaitu masih terdapat siswa yang kurang aktif dan kurang paham dalam pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.